Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawmil a'zam wa yawmil 'id wa yawmil fitri wa yawmin nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, pada detik ini, kita masih ditakdir oleh Allah bisa menjalankan salah satu syiar Islam, yakni kita sama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita mensyiarkan agama Islam, yakni kita sama-sama membesarkan nama Allah dan juga kita menjalankan salat Idul Fitri secara berjamaah. Mudah-mudahan atas hal tersebut kita sekalian nanti diberi kesempatan oleh Allah untuk kita dipertemukan Idul Fitri tahun yang akan datang. Salawat berserta salam tercurahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas risalah beliau dan juga atas petunjuk-petunjuk dari beliaulah kita pada saat ini bisa menjalankan Islam dengan sempurna dan juga diberikannya kita nikmat yang luar biasa. Akan hal itu tentunya kita selalu menjalankan salawat kepadanya dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Melalui mimbar yang mulia ini khatib berseru, berwasiat kepada diri khatib sendiri dan khususnya dan umumnya juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam hal ini tentunya
kita berusaha sekuat mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Allah, dan sekaligus sekuat mungkin kita berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Hadirin rahimakumullah, bahwasannya ketika Allah berfirman walitakmilul iddata walitukabbirullah, bahwasannya ketika umat muslim itu sudah menyempurnakan iddata, hitungan daripada puasa, kalau tidak bertemu dengan hisab maka disempurnakannya dalam hitungan hari, yakni 30 hari menjalankan puasa Ramadan. Nah, ketika sudah sempurna, sebagai tanda kebesaran Allah, kita diperintahkan oleh Allah walitukabbirullah. Maka pada malamnya kita diperintahkan oleh Allah untuk takbir, tahmid. Kita melakukan takbir di mana-mana, yakni di surau, di masjid, di jalan-jalan, di rumah masing-masing, sebagai tanda bahwasannya kita telah memasuki satu fase pergantian bulan dari bulan Ramadan menuju bulan Syawal, yakni Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rangkaian daripada ibadah yang kita jalankan dalam selama kita bulan Ramadan, tentunya itu adalah merupakan ujian yang tentunya penentu daripada kelulusan itu adalah kita lihat sesudah daripada ujian itu selesai. Maka karena ujian tersebut diselenggarakan selama 1 bulan penuh, tentunya itu sesuatu yang berat. Dan ketika ujian itu disampaikan oleh Allah, maka tentunya ada sesuatu yang harus kita peroleh dari ujian itu sebagai tanda sebuah kelulusan. Dan salah satu, ada 5 daripada minimal kita meraih daripada Ramadan itu. Jika 5 ini kita mendapatkannya, pasti kita tergolong dalam orang-orang yang beruntung. Yang pertama, target daripada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yakni sesuai daripada firman Allah yang sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yakni target yang pertama dan utama agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu sendiri sudah maklum seperti yang di atas disampaikan, yakni kita berusaha menjalankan seluruh perintah Allah dan juga sekaligus meninggalkan larangan-larangan Allah. Lalu selanjutnya, keberhasilan yang kedua daripada puasa Ramadan itu yakni adalah kita harus mendapatkan titel daripada itkum minan nar. Yakni seharusnya ketika puasa Ramadan kita jalankan selama 1 bulan, kita bisa terbebas dari yang namanya neraka. Karena Rasulullah menyampaikan kabar kepada kita bahwasannya yang namanya Ramadan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ketika siang dalam bulan Ramadan kita pakai berpuasa dengan sempurna, malamnya terus menerus selama 1 bulan penuh kita pakai untuk qiyamul lail, maka sudah pasti sesudah Ramadan Allah pastikan kepada kita bahwasannya seluruh dosa-dosa kita terbebas oleh Allah. Dosa-dosa yang kita jalankan selama kita hidup Allah hapus. Dan ketika dosa itu dihapus,
maka sudah otomatis kita tidak mampu untuk disentuh api neraka. Maka sebulan penuh kita menjalankannya. Hari ini mudah-mudahan kita tergolong dalam orang-orang yang itkum minan nar, yakni orang-orang yang terbebas daripada neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selanjutnya yang ketiga, yakni kita harus mendapatkan barakatul umri, yakni keberkahan dalam sektor umur. Hadirin jamaah sekalian, kita adalah umat yang didesain oleh Allah itu mempunyai umur yang pendek. Nabi-nabi terdahulu mempunyai umur yang sangat luar biasa panjang. Nabi Adam sampai 2000 tahun beliau hidup. Nabi Nuh sampai 950 tahun beliau hidup. Maka untuk agar umat Muhammad ini tidak ketinggalan atau bisa menyamai ibadah-ibadah daripada umat yang terdahulu, maka Allah mendesain Ramadan itu diberinya Lailatul Qadar. Dan dari Lailatul Qadar itu karena dia lebih bagus dari min alfi syahrin, dari 1000 bulan, kalau dikeruskan dihitung itu sebanyak 84 tahun lebih, 83 tahun lebih 4 bulan. Maka jikalau kita setiap tahun, mungkin dari kita yang hadir ada umurnya yang 50 tahun, tentunya disampaikan Ramadan kepada kita itu mungkin sampai 30 tahun. Ada yang dipertemukan kita Ramadan sampai 50 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Maka kalau setiap Ramadan kita mendapatkan Lailatul Qadar, secara otomatis berpuluh tahun dikalikan dengan 83 tahun, pasti itu akan menyamai umur daripada nabi-nabi terdahulu. Maka jikalau Ramadan berulang-ulang disampaikan kepada kita, dan kita tidak juga berusaha untuk meraih daripada barakatul umur, secara otomatis kita tergolong dalam orang-orang yang merugi. Maka mudah-mudahan kita ke depan masih bisa dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan berikutnya, sehingganya kita tetap dalam konteks orang-orang yang mengejar dalam sektor barakatul umur, yakni keberkahan dalam umur kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang keempat, yakni pada hari ini kita kembali pada Idul Fitri, yang mana kita kembali kepada suci, kembali kepada fitrah kita, bahwasanya setiap anak yang lahir di dunia ini pasti Allah kondisikan dalam keadaan suci tanpa dosa. Dan ketika Ramadan telah kita jalankan, ibadah oleh Allah akan diterima ketika orang tersebut sudah menunaikan zakat fitrah. Bagi yang mampu untuk menunaikannya, maka ketika zakat fitrah itu disampaikan, maka amal ibadah kita oleh Allah diangkat dan diterima. Dan detik itu juga Allah mempredikatkan kita sebagai orang yang suci tanpa dosa sama sekali. Maka ketika ke depan, daripada sesudah Ramadan ini tentunya kita mulai ukir sesuatu yang baik, dan kita mulai dengan sesuatu yang indah, ibadah yang baik serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yakni yang kelima, target daripada Ramadan hasilnya adalah Syawal. Yang mana Syawal dalam arti kata yaitu bertambahnya kebaikan. Jikalau Ramadan kita telah diuji oleh Allah dengan ujian yang bermacam-macam,
Di sana kita dilatih berpuasa, berempati, dan hal lain sebagainya. Dilatih dengan solat-solat sunnah yang lainnya. Maka diusahakan sesudah Ramadan itu tetap kita pertahankan agar kita mendapat predikat daripada orang-orang yang Syawal. Karena menurut Imam Ghazali ada 3 kriteria orang yang dia mendapatkan konteks Syawal tersebut. Yang pertama, kata Imam Ghazali, diibaratkan seperti ular. Yang kedua, diibaratkan seperti anak bayi. Dan yang ketiga, diibaratkan seperti ulat. Yang seperti ular, karena ular tersebut sifatnya sesudah makan dia tidur. Orang yang berpuasa sesudah sahur dia tidur dan juga tidak sholat subuh, hal lain sebagainya. Maka orang tersebut ketika Syawal sampai, maka cuma mendapatkan baju yang baru. Badan gemuk, cuma hanya dapat baju yang baru. Dan ini tentunya harus kita hindari untuk kedepannya. Ada yang predikat seperti anak bayi, ketika anak bayi tersebut itu diuji oleh Allah dengan demam, dengan kepayahan, dengan hal lain sebagainya. Maka ketika mulai demam itu tersebut, ternyata anak bayi tersebut menambah kepintaran-kepintaran, mau jalan, dia dikasih demam oleh Allah. Begitu juga puasa. Ketika kita dikasih Ramadan, tentunya seharusnya kita sedikit-sedikit bertambah kebaikan-kebaikan yang kita peroleh. Dan yang terakhir, kata Imam Ghazali, ada kriteria yang seperti ulat. Dan ini adalah kriteria yang paling bagus. Karena ulat dimanapun dia menjadi hama. Dia hinggap di pohon-pohonan maka akan merusak. Dia hinggap di kita tentunya membuat kita gatal. Akan tetapi ketika Allah sampaikan kepada ulat untuk berpuasa selama beberapa saat, berapa hari, kita pun sama ditempah oleh Allah berpuasa. Maka ketika keluar dari kepompong, ulat tersebut menjadi kupu-kupu yang indah, menjadi sesuatu yang sangat disenangi oleh seluruh umat manusia. Dan juga yang namanya kupu-kupu itu pasti mencari rezeki atau memakan sesuatu yang bagus, yakni madu. Mudah-mudahan kita sekalian ketika Syawal kita benar-benar mendapatkan predikat Syawal, dan kita mendapatkan predikat orang-orang yang diibaratkan Imam Ghazali sebagai puasa yang mendapatkan predikat seperti ulat tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim innahu was samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على إقامة الدين رب احتم لنا منك بالخير ويا خير ناصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل يا الله هذا بلدة إندونيسيا بلدة طيبة ورب الغفور ورعية بالمعني والمأمور برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر صلى الله تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد يا ربي صل وسلم